Jasnya dibuka, Pak. Jasnya siapa itu, Pak? Jasnya siapa? Jasnya siapa, Pak? Jasnya siapa? Jas saya dan masa jas ya. Kok tadi nggak pakai, Pak? Tadi kok nggak pakai? Ya, kita ganti kan boleh-boleh saja. Bapak gimana, Pak? Tadi tinjauan tadi dari pasar sendiri gimana? Ya pokoknya kita ingin segera mengeksekusi agar pembangunan itu segera dilaksanakan, tetapi pedagang lama, PKL yang ada di situ semuanya berada pada posisi yang senang, nyaman, terayomi, itu aja. Dengan yang Prinsip itu aja. tadi kan itu keluhannya dengan harga yang sangat tinggi dan juga dipegang sama swasta. Itu yang mau kita balik. Akan dibikin Saya gratis. enggak. Duitnya ada, Pak? Apa? Duitnya ada. Ada. Terkait dengan harga sewa yang tinggi Pak, gimana Pak nantinya Pak? Hah? Terkait dengan harga sewa yang Ya nanti didesain agar pedagangnya tidak terbebani. Prinsip itu aja. Terserahlah mau gini loh, mau dikerjain swasta mau pemerintah juga sama saja. Saya kemarin udah minta ke di Pasar Jaya, misalnya bisa kan, itu 2 lantai, berikan pada pedagang gratis, yang di atasnya silahkan mau dijual, kan bisa kan? Jangan terus mencari keuntungan segede-gedenya, kemudian yang terbebani pedagang, saya nggak mau. Pak, ini tadi ketemu sama Pak terkait itu, Pak. Ya, saudara ya. Beliaunya senior saya dan saudara. Pak Jokowi. Semuanya di kantor ini saudara. Membahas apa, Pak? Kesimpulan Membahas banyak tapi nggak usah disampaikan lah. Pak Jokowi sedikit aja, Pak. selama 9 hari ini udah banyak yang mengkritik juga di Bapak selalu terlalu banyak turun ke lapangan. Belum memang tiap hari. Kalau 9 hari nanti sampai 5 tahun ya turun ke lapangan terus. Tidak hanya ini. Gimana Bapak menjawab kritik itu Pak? Katanya Apanya? malah kurang efektif Pak untuk Kurang pembangunan. efektif gimana? Oh, saya kalau malam mengkoordinasi dengan dinas-dinas, pagi dengan dinas-dinas, tapi penguasaan lapangan saya enggak. Karena perencanaannya sudah ada, ya kan? Mengorganisasi kita tidak pagi dan malam. Controlling di lapangan yang diperlukan. Sekarang kelemahan kita semuanya itu ada di manajemen controlling. Manajemen controlling di lapangannya itu aja. Ini yang saya lakukan. Terserah mau dikritik, mau diapa, saya tetap sampai 5 tahun di lapangan juga. Kalau kritikan dari wartawan Pak katanya Pak, nungguin gitu di lapangan. Bapaknya hilang, Bapak. Loh, saya tidak mau kemana-mana diikuti, itu loh. Masa kemana-mana Mbak wartawan nanti ada yang ngomong lagi pencitraan. Tidak mau saya. Salahnya aja yang ngikuti saya. Saya mau kerja, jangan diikuti kemana-mana. Saya sampai penghidupan honorer lagi gimana, Pak? Kayak tadi ya saya mau ke puskesmas ya itu saya nggak mau ngomong siapa-siapa. Kalau ada tadi yang tahu ya salahnya yang tahu gitu aja wartawan. Pak, soal menghidupkan Jangan saya sampai ada pendapat nanti saya kemana-mana ngajak media, enggak, saya nggak pernah ngajak. Media aja yang ngikuti. Lapangan ini bukan pencitraan ya Pak, tapi kerja bener Pak ya. Loh, saya mau kerja, salahnya aja pada ngikutin. Mana-mana pada ngikutin. Segini ini hanya ada 1/4 tadi. Berapa ratus tadi? Ngapain ikuti saya? Saya ini mau kerja. Jangan pada ikut. Gubernur pencitraan itu. Gimana? Repot kan? soal monorail, Pak. Menghidupkan kembali monorail gimana, Pak? Belum. Kemarin kita ke UKP 4 juga sama, kita berbicara masalah MRT, masalah monorail. Ini masukan terus, Sobat. Baru sehari 2 hari aja kok minta eksekusi, minta putusan gimana. Pak, termasuk revitalisasi angkutan umum juga belum akan bicara revitalisasi angkutan umum Kopaja, Segeralah, Metro iya, Mini. pokoknya Caranya kan gimana sih, yang Pak? paling penting lapangannya kan kita ngerti, lapangannya terkuasai, jangan sampai membuat desain kebijakan itu keliru. Karena nggak menguasai lapangan itu yang saya nggak mau. Kalau masalah Tanah Abang gimana Pak? Satu-satu lah itu dari Tanah Abang ke pasar Tapi kalau di kota saya itu hanya satu. soal Tanah Abang itu gimana Pak? Untuk biaya revitalisasi itu per Apa? meternya Apa? di Tanah Abang, untuk biaya revitalisasi itu per meternya pedagang disuruh bayar 64 juta. Nggak ngerti kapan itu. Ini sedang berlangsung, itu disegelin Pak toko-tokonya Yang mana? di Blok Tanah F. Abang. Ya. Pak Ya kesana nanti Pak. dadak lah ke sana. Nggak mau saya diajak. Saya pengen ke sana. Apapun saya mau saya datang. Ngapain enggak?
Ngatur gubernur ya. Berli. Pak Jokowi, kalau kesejahteraan buruh sendiri gimana Pak? Ada program untuk kesejahteraan buruh kan rencananya ada Ya nanti seperti itu nanti kayak kartu sehat, kartu pintar kan juga larinya ke sana. Itu kan bisa mengurangi beban dari pekerja kan itu. Larinya ke sana nanti. hari ini ada rencananya ada 5.000 buruh mau untuk demonstrasi di depan kantor. Ya nggak apa-apa, saya nggak tahu, nggak ada pemberitahuan, jadi nggak ngerti saya. Yang penting nggak. Bapak itu bajunya dipakai lagi udah dibesarin apa gimana? Bajunya udah dibesarin, celana yang belum. Tapi nyaman nggak Pak pakai Saya baju? lahiran itu apa? Ngurusi baju lah, ngurusi sepatu saya, ngurusi apa ya? Nyaman nggak Pak pakai baju dinas Pak? Mbak tanya tuh yang lain, enggak, yang lain selain saya ditanya juga bajunya gimana, tempat tidur aja diurus saya. Aduh. Ini pakai jas kedinginan atau apa? Apanya? Iya, di dalam dingin. Saya kan kurus gitu, gampang kena dingin tuh gampang. Masuk angin. Minyak kayu putih standby dong Pak ya? Terus sampai minyak kayu putih aja. Aduh. Terima kasih Pak. Kasih, Pak. Ya. Makasih ya Pak. Korban gimana? Oh iya korban, Bapak lupa. Apanya? Korban nanti di sini apa di Solo Pak? Di balik kota, udah saya siapin sapi banyak. Sapi Berapa Pak? Ada berapa Pak? Sapi, aduh saya nggak mau ngomong lah jumlahnya. Ya. Bapak tapi ada Riak acara nanti korban namanya. bersama dengan masyarakat nggak Pak? Misalnya menerima kunjungan masyarakat mungkin Iya. ada rencana. Oke. Sholatnya di mana Pak? Salat di mana Balai Pak? kota. Mana ada Pak salat di balai kota Pak? Mas Sofi itu tak berapa Pak? Duh, kok saya diusir-usir. Ikut aja. Mic-nya siapa ya? Antv. Apa? Dia pengen ngusulkan. Dia cukup aja belum. Lah, nanti kan. Udah. Bapak mau lewat? Yang masuk ini ya. Iya. Tahan dulu, tahan. Sudah masuk ini belum? Ya, sudah. Sudah semua. Ayo Pak. Tiada hari tanpa kunjungan lapangan. Itulah Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi. Rabu pagi, Jokowi untuk kali pertama mengenakan baju dinasnya dan inspeksi mendadak ke puskesmas dan pasar. Tujuannya, puskesmas di kawasan Paseban dan Keramat Sentiong, Jakarta Pusat. Berbeda dengan kunjungan ke kelurahan yang berakhir mengecewakan kemarin, kondisi puskesmas jauh lebih siap. Semuanya siap. Jam 8 tadi saya cek semuanya siap. Tadi dokternya siap, dokter giginya juga siap, petugasnya siap, masyarakat juga ada antrian. Setelah itu Jokowi mengunjungi Pasar Senen untuk bertemu para pedagang. Banyak pedagang di pasar lama yang khawatir rencana pembangunan kembali Pasar Senen akan memberatkan mereka dalam membayar biaya sewa. Roadshow dilanjutkan ke Pasar Cempaka Sari. Gubernur pun kembali berdialog dengan pedagang. Kami pedagang kaki lima, jadi kami harus dapat tempat ditata dengan rapi. Sejak awal Jokowi memang berjanji lebih banyak bekerja di lapangan untuk melihat masalah. Namun, mulai banyak pihak yang mengkritik aksi Jokowi sebagai pencitraan. Sekarang kelemahan kita semuanya itu ada di manajemen controlling. Manajemen controlling di lapangannya itu aja. Ini yang saya lakukan. Bukan serah mau dikritik, mau di apa, saya tetap sampai 5 tahun di lapangan. Sudah. Pola komunikasi dan meminta ala Jokowi memang berbeda dan di luar kebiasaan. Tapi Jokowi bergeming dan melanjutkan gaya kepemimpinannya untuk membenahi Jakarta. Budi Adiputro, Yusuf Darrohman, Jakarta. Presiden Joko Widodo melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres Senin 19 Januari 2015. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta. Ada 9 orang yang dilantik untuk menjadi penasihat presiden. Dari 9 orang tersebut, sebagian besar berasal dari partai politik. Sidarto Danusubrata, PDI Perjuangan. Suharso Manoarfa, P3. Jan Darmadi, Partai Nasdem. Rusdi Kirana, PKB. Yusuf Kartanegara, PKPI. Subagio HS, Hanura. Sementara 3 anggota Watimpres lainnya adalah mantan Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fajar, pakar ekonomi dari UGM Sri Adiningsih, dan mantan Ketua Umum NU Hashim Musyadi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menilai sah-sah saja anggota Watimpres berasal dari partai politik. Itu kan nanti tergantung dari
One Team Press sendiri ya. Saya kira mereka adalah orang-orang yang cukup senior, punya latar belakang yang panjang gitu. Saya yakin mereka bisa memberikan pertimbangan yang terbaik bagi Presiden. Loyalitas itu adalah menyampaikan apa adanya gitu. Saya kira terbaik bagi Presiden, tapi terutama terbaik bagi bangsa dan negara. Kesembilan anggota Watimpres ini akan bekerja untuk memberikan masukan kepada Presiden. Sesuai undang-undang, anggota Watimpres harus mengundurkan diri dari partai politik. Kita awali sisi berita dengan cium pipi yang kerap dijadikan sebagai simbol harmoni dan persahabatan. Namun ada yang berbeda saat cium pipi itu terjadi di ruangan tertutup dan di arena debat antara Jokowi dan Prabowo. Ada yang menarik dari pertemuan Capres Prabowo dengan Joko Widodo minggu malam di Hotel Grand Melia. Sebelum berdebat di arena, Prabowo dan Jokowi sempat bertemu di ruangan yang sudah disiapkan Komisi Pemilihan Umum. Dengan santun, Joko Widodo yang lebih dulu tiba menyambut rivalnya dan mengajak cium pipi kiri kanan. Namun apalacur ajakan Jokowi tak diladeni Prabowo. Adegan janggal ini menarik perhatian hadirin di ruang tersebut dan jutaan pemirsa televisi. Berbeda dengan saat di ruang tunggu, begitu naik ke arena debat, Prabowo Subianto kali ini meladeni ajakan cium pipi Joko Widodo. Dua sikap sangat berbeda dipertontonkan Prabowo saat di ruang tunggu dengan saat di arena debat. Sementara Jokowi tak ada yang berubah. Di ruang tunggu maupun di arena debat, Joko Widodo tetap berinisiatif mengajak rivalnya itu membangun harmoni dengan cium pipi. Tim Liputan, Metro. Ya, saudara, segala cara dilakukan politisi untuk menarik simpati rakyat termasuk dalam cara berpakaian dan gaya komunikasi. Seperti Prabowo, saudara, yang selalu memakai baju ala Bung Karno, dan Jokowi yang belakangan lebih sering memakai kemeja putih seperti yang biasa ia pakai saat bertugas sebagai gubernur. Menurut ahli semiotika, simbol-simbol itu digunakan sebagai upaya pencitraan untuk mendongkrak suara. Tampil gagah di atas kuda, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menginspeksi barisan massa pendukung Partai Gerakan Indonesia Raya dalam kampanye akbar yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Seperti biasa, calon presiden Partai Gerindra ini memakai baju ala Bung Karno, namun kali ini dengan lengan panjang dan menyelipkan sebuah senjata di pinggangnya. Usai keliling, Prabowo kemudian pidato di depan massa dengan berapi-api. Uniknya, Prabowo memakai mic model lama yang biasa digunakan di era proklamator Bung Karno. Beda lagi dengan calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo. Belakangan ini, Jokowi kerap memakai kemeja putih seperti yang biasa ia pakai saat bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti saat berkampanye di Lampung beberapa waktu lalu, Jokowi tidak lagi memakai baju kotak-kotak seperti yang ia pakai saat kampanye sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Usai kampanye, Jokowi makan siang di sebuah warung bakso bersama warga. Menurut ahli semiotika Ahmad Mulyana, gaya berpakaian dan komunikasi politik para tokoh di masa kampanye memang memiliki maksud politis tersendiri. Simbol-simbol tersebut digunakan sebagai upaya pencitraan untuk mendongkrak suara. Itu pertarungan yang menarik ketika simbol-simbol saling bertarung lah di situ ya. Gitu kira-kira, sehingga harapan mereka pada saat mencoblos simbol-simbol itu yang kemudian menjadi referensi mereka untuk mencoblos yang mana. Berdasarkan penelitian, masyarakat Indonesia memang mudah terpesona dengan solek politik para politisi. Segala cara sejauh tidak melanggar aturan memang sah-sah saja dilakukan untuk merebut simpati rakyat. Asalkan bila terpilih nanti, jangan lupa pada janji-janji saat kampanye dulu. Desa Pridini dan Edison Simarmata melaporkan dari Jakarta. Apa tanggapan Anda mengenai MRT atau mungkin Anda punya pengalaman bagaimana naik tram di tempat lain? Silakan hubungi kami di 02151551111. Di meja ini sudah ada sang Habib ya, sang incumbent ya, Haji Ahmad Husin Alidrus SHMH dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum Habib, terima kasih hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak Nirwono Yoga, sang ahli tata kota. Kita jumpa lagi, selamat malam. Terima kasih Mas Nirwono. Baik, saya langsung saja mungkin ke Habib ya. Nah, jadi kira-kira dari pandangan Anda yang bisa mewakili seluruh masyarakat Jakarta tinggal, dibutuhkan atau tidak, bisakah menjadi solusi MRT itu? Kalau menurut saya dibutuhkan, sangat penting sekali. Tadi saya
dari Kebun Siri ke sini 2 jam. Dari Kebun Siri sampai ke SCBD 2 jam. tinggal lurus saja padahal. Tinggal lurus saja. 2 jam. Padahal itu proyek MRT dari Duku Atas ke Blok M. Itu sangat mustahil. Saya bingung sama Jokowi ini yang baru dari kota Solo ke Jakarta. Dia bingung sekali nih. Memang di sisi lain ada kelebihan, ada kekurangan. Pusuk ketemu warga. Oke. Tapi ini kan MRT kan untuk umat di Jakarta semuanya. Itu program pemerintah DKI Jakarta, zamannya Pak Suryadi, zamannya Pak Sutioso yang tegas, zamannya Pak Foke yang engineering dari perkotaan. Kenapa ujuk-ujuk ini Jokowi kok masih bingung? Ini saya buat pertanyaan, apa dia emang beda kota Jakarta dengan kota Solo? Ini Jakarta ibu kota, kota internasional di Jakarta. Kita sapa dulu telepon yang baru masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dengan Yos di Cakung. Pak Yos, silakan Pak. Iya, kalau saya kira setuju ya dengan Pak Jokowi ya, itu perlu dievaluasi. Saya kira apa yang disampaikan dari Pak DPRD ini ya wajar saja, karena beliau ini kan dari kelompok yang tidak mendukung Jokowi. Jadi persoalan saya sebagai orang yang waktu itu golput, tapi kalau saya pikir ini jangan sampai oknum-oknum anggota, saya nggak bilang yang bicara sekarang, yang mungkin tersebar ya, dimanapun, itu ingin mempermainkan ini sebagai proyek gitu loh, bisa jadi sarana korupsi baru. Saya pikir perlu dievaluasi matang-matang, jangan asal ini triliun Pak. Ini bisa utang besar-besaran, rakyat yang tanggung ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yos. Ya. Habib langsung silakan. Saya sebagai wakil rakyat tidak mendukung Jokowi, tidak mensalahkan Jokowi. Saya sebagai wakil rakyat, saya melihat ke depan. Teknologi Jakarta ini ibu kota. Kita lihat, nangis saya lihat Singapura, India saya lihat itu sudah punya 3 trip MRT yang gembel, yang miskin di kolong-kolong punya MRT 3. Masa kita nggak punya seorang ibu kota negara? Kita ketinggalan nih sama negara yang kecil-kecil yang namanya Singapura, Malaysia. Kita kalah. Dulu contohnya pendidikan, dulu kita lebih bagus dari Malaysia. Sekarang gimana? Apalagi ini yang namanya transportasi. Sekali lagi yang dibilang Bapak itu tidak benar. Karena saya pendukung, tidak ada, saya wakil rakyat. Kalau itu untuk masyarakat Jakarta yang baik, supaya solusi tidak macet, harus dibikinkan, harus dibuat. Karena ini pemerintah pusat ini juga ikut tangan loh. Wakil presiden sampai presiden loh. Nggak main-main ini. Selama itu untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta. Iya dong, supaya solusinya nggak ada kemacetan. Telepon yang baru masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dengan Sari Jakarta, Sari, Minggu. Itu saya sangat heran sekali itu melihat wakil rakyat itu. Kok tidak mempertimbangkan beban rakyat? Itu beban rakyat yang menjadi ukurannya itu adalah pajak. Pajak setiap tahun naik. Itu berarti itu kan beban rakyat. Emangnya uang dari mana itu wakil rakyat dari mana itu? Pakai otak dong jadi wakil rakyat. Baik Pak Ri, terima kasih. Ya, mungkin yang dibilangkan Bapak itu salah. Oke, kita bahas nanti bagaimana. Pastinya ada pro-nya. Mengapa begitu banyak itu proyek yang dilakukan karena based on proyek, based kebutuhan ya. Kita sempat di penelpon yang baru masuk kali ini. Halo, selamat malam. Ya, saya Sri ya dari Tangerang. Bu Sri, silakan Bu Sri. Saya jelas-jelas membela Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu orangnya bersih dan sangat memikirkan rakyat. Sekarang seperti Bapak Hussein ini, kenapa Bapak nggak suruh Pak Foke aja dulu yang bangun MRT itu? Kenapa Bapak kayak benci banget sama Pak Jokowi? Sedangkan Pak Jokowi itu selalu memikirkan rakyat loh. Apapun juga kita harus pertimbangkan masak-masak. Itu kan yang rugi nanti rakyat. Terima kasih Bu Sri, sudah kamu terima masukannya. Langsung saya jawab. Ya. Saya tidak membenci seorang gubernur yang namanya Jokowi. Saya tetap pakai rakyat. Jokowi itu hebat. Saya sebagai 2 incumbent 2 periode itu, yang zamannya Pak Sutioso,
yang zamannya Pak Fauzi Bowo tidak berani MOU kerjasama dengan KPK, saya luar biasa angkat jempol. Saya bagi wakil rakyat. Itu bagus. Itu relokasi, restoran segala macam. Saya angkat telepon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak. Dengan Ibu siapa, Bu? Dari mana? Bu Astri, Bekasi. Bu Astri, silakan, Bu. Saya sarankan kalau ngundang dari anggota DPR itu yang smart dong, Pak. Yang menguasai masalah. Ya. Kenapa, Bu? Ibu pikir gitu kenapa? Loh, dia tuh 2 periode dia DPRD. Kok Iya. sekarang ributnya minta ampun? Masalah MRT. Dulu tuh ngapain aja dia? Bu, terima kasih, Bu. Silakan dijawab, Mas. Ini lagi. Saya curiga juga semua itu pro ke Jokowi juga. Saya udah bilang, saya ini mendukung programnya Jokowi. Ya, dia busuk bagus. Sekarang dia masalah transportasi, yang MRT dia ragu-ragu. Oke, kita sapa dulu telepon yang masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa, dari mana, Pak? Ada Irianto Cengkareng. Silakan lanjut. Gitu ya, Pak. Saya mau tanya itu wakil rakyat atau tikus rakyat sih itu? Dengan sekian Langsung ke triliun, intinya, Pak kenapa Irianto. Ditambah. Langsung ke intinya, Pak Irianto. Baik. Ya. Langsung ke intinya, Pak Irianto. Ya itu, kenapa sekian duit itu, sekian triliun kok nggak ditambah ada aja Transjakarta yang sudah ada? Kenapa mesti MRT yang sekian triliun? Terima kasih, Pak Irianto. Itu ya, pertanyaan sih kita bahas tadi sebelumnya ya. Sebelum bagaimana kenapa nggak dialihkan, memang dana pinjaman, berarti memang belum ada mungkin dana tunai. Nah, tapi tanggapan mungkin Habib. Transjakarta jalan juga, MRT juga jalan juga. Ya. Cuma saya lihat tadi bapak-bapak yang tadi itu masih aja dikira saya ini anti Jokowi. Itu salah semua itu rakyat, nggak mengerti dia. Padahal MRT untuk semua masyarakat Jakarta. Kalau mahal disubsidi. Ini cuma harganya aja ini yang pengaruh. Cuma untuk planningnya sudah bagus sih. Waktu kita sudah habis, Pak Nirwono. Terima kasih banyak untuk waktunya dan sharing pengalamannya. Habib Hussein Ali Lubis, terima kasih banyak, syukron. Jangan kapok ke sini ya, kita ketemu lagi nanti tentunya ya. Terima kasih Hussein. Dan pemirsa, kita masih akan kembali lagi dengan informasi berikutnya dari mancanegara. Karena itu jangan kemana-mana. Terima kasih. Baru itu 70% penduduk di situ sewa kontrak. Mereka juga bayar 300.000. Gimana bayarnya di sana 300.000 aja bisa, di situ 150 nggak bisa. Logikanya gimana? Inilah tempat tinggal baru bagi sekitar 1.800 korban banjir Muara Baru. Rumah susun Marunda, Jakarta Utara memang dibuat sebagai tempat tinggal warga Muara Baru dan Pluit yang sedianya menempati pemukiman di areal Waduk Pluit. Mereka terpaksa direlokasi dari kawasan Pluit karena pemerintah akan memfungsikan kembali Waduk Pluit sebagai tempat penampungan banjir di ibu kota. Sayang, ketidaksiapan sarana dan prasarana Rusun Marunda membuat beberapa penghuninya mengeluh. Salah satunya tentang ketidaklancaran pasokan air bersih yang mengalir ke unit mereka. Kulkas, dapat kompor sama TV doang, kulkas belum. Tempat tidur? Belum, katanya sih mau diadain, tapi belum datang. Kalau air semuanya ada, apa mereka katanya sempat mati ya? Nah, kadang-kadang airnya mati, kadang-kadang jalan, nggak lancar gitu jalannya. Ini cucian dari banjir kan banyak saya ya, jadinya numpuk terus. Kalau fasilitas yang lain Bu, mungkin kayak seperti tempat tidur itu udah dapat belum sih Bu sebenarnya? Belum, ini. Menanggapi keluhan warga, pengelola rusun tidak dapat berbuat banyak. Keterbatasan sumber daya manusia dan kesulitan mendapatkan bahan material membuatnya harus meminta penghuni rusun untuk lebih bersabar. Pompa air yang bekerja saat ini masih manual. Air harus ditampung terlebih dahulu di bak penampungan air, baru kemudian didistribusikan ke masing-masing unit. Intinya bahwa
kami belum pasang otomatisnya, tapi dalam hari ini baru kami usahakan untuk pasangan otomatis dari pompa tersebut. Oke, kira-kira perbaikan atau pemasangan otomatis itu sampai berapa lama, Pak? Kurang lebih 2 hari ya, ketika kita ada barang tersedia atau enggak. Pemprov DKI Jakarta memang ingin menuntaskan relokasi warga Pluit dan Muara Baru untuk menempati Rusun Marunda. Untuk melancarkan rencana ini, mereka pun tidak segan memutasi pegawainya yang dianggap lalai atau lamban membantu warga untuk proses relokasi. Setelah terbukti menghambat proses relokasi warga ke Rusun Marunda, Pemprov DKI mengganti Kepala Unit Pelaksana Teknis Rusun Wilayah 1. Penggantian posisi ini dilakukan menindaklanjuti banyaknya keluhan warga yang akan pindah ke Rusun Marunda maupun yang sudah tinggal di Rusun ini. Seperti di salah satu unit ini, di mana warga sudah tidak mendapatkan pasokan air sejak 4 hari yang lalu. Setelah 2 bulan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI, para korban banjir akan dikenai biaya sewa senilai Rp160.000 per bulan. Namun biaya ini belum termasuk biaya pemakaian listrik dan air. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan merelokasi 17.000 jiwa yang semula tinggal di bantaran Waduk Pluit untuk dipindahkan ke Rusun Marunda. Relokasi warga bantaran kali ataupun waduk ke rumah susun memang sudah menjadi salah satu agenda pemerintahan Jokowi Ahok untuk membenahi ibu kota. Diperkirakan fasilitas listrik dan air di unit baru rumah susun Marunda sudah dilengkapi dalam waktu 2 minggu ke depan. Penyelesaian sisa 16 blok rumah susun yang masih dalam proses pun akan dipercepat agar warga Muara Baru dan Pluit yang sudah masuk dalam proses waiting list dapat segera direlokasi. Di Muara Baru itu 70% penduduk di situ itu sewa kontrak. Mereka juga bayar 300.000. Gimana bayarnya di sana 300.000 aja bisa, di situ 150 nggak bisa. Logikanya gimana? Untuk sistem pengawasannya, Gubernur Jokowi memastikan bahwa penghuni rumah susun hanya dikhususkan bagi warga kelas bawah. Selain menggenjot penyelesaian fasilitas rumah susun Marunda, Pemprov juga mempersiapkan sistem transportasi penghuni rumah susun yang sebagian layak dengan menyediakan kapal dengan 4 jalur utama, yakni Duren Sawit, Marunda, Ancol, Muara Baru, dan Angke. Tim Liputan Trans 7. Mundur aja, mundur. Ada yang belum, ada yang datang bang tadi yang belum didorong, mik Tangan weh. Itu masih ada sebentar, itu. Ada yang belum, semua komplit. Udah. Nitip mikrofon, Pak, tolong Pak. Pak, tolong nitip dong. Mana? Nitip dong. Mas, tolong nitip mikrofon. Awas kabelnya itu nyetro. Ya berapa? Pulau Mas, Pak. Banjir Pulau Mas, Pak. Banjir Pulau, Pak. KUA PPAS Pak 2013 soal KUA PPAS kita kerjain maraton ini dalam seminggu ini, kita siang malam terus sampai jam 1:30 jam 2 terus tiap hari. Dan tadi pagi alhamdulillah selesai di internal kita, sudah selesai. Nanti segera kalau nggak hari ini ya besok sudah diserahkan kepada, besok pagi diserahkan ke Dewan, serahkan. Sudah. Artinya apa? KUA PPAS itu kenapa harus kita revisi kebut-kebutan selama seminggu ini agar 2013 itu visi dan misi yang kita punya itu bisa terakomodasi di seluruhnya di dalam APBD nantinya. Gambaran komposisi anggarannya. Komposisi anggarannya Pak? Ini baru KUA PPAS. Itu baru makronya di situ. Nanti RAPBD-nya kebut-kebutan lagi mulai hari ini sampai nanti hari Jumat. Kita akan setiap dinas harus presentasi paparan
sehingga kita bisa eksekusi, putusin dia, ini tidak, dia, ini tidak. Karena KUA itu di sektor apa Pak? Anggarannya? Transportasi banyak di situ, loncatannya banyak. Kemudian di perumahan penataan kampung itu loncatnya juga banyak, ya loncatnya banyak. Kemudian untuk lagi yang loncatannya banyak. Kali Pak. PO, ya PO di pengerukan baik sungai sedang, yang kecil, yang selokan semuanya nanti akan ada konsentrasi kegiatan di situ sehingga kelihatan. Pendidikan Pak? Kalau pendidikan dan kesehatan kan sudah anggarannya sudah hanya naik dikit-dikit, tetapi juga nanti yang Jakarta Sehat, Jakarta Pintar sudah tercover semuanya di situ. Karena saya lihat memang anggarannya lebih dari cukup lah, kalau manajemennya benar, cara kelolanya benar, itu sudah lebih dari cukup. Obligasi daerah jadi Pak? Anggarannya Pak untuk yang kartu Jakarta Sehat sama Nanti tanya ke dinas, saya nggak ngapalin sampai detail seperti itu. Tapi cukup. Obligasi daerah jadi Pak? Hah? Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak? Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Hah? Dibatalin Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti, silpa kita aja 6 triliun, ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah kenapa harus pakai obligasi-obligasian? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap ya Pak anggaran? Ya tidak terserap, itu masih pakai obligasi. Obligasi, saya tanya obligasi itu apa? Kan utang, ya kan? Ya Pak. Kok seneng utang duit kita? Pak, soal banjir Pak. Banjir pulau Pak, soal banjir Pak. Tapi nanti kita lihat. Obligasi. Pak, soal banjir Pak. Pak, banjir pulau Barat kenapa Pak? Hah? Di rute MRT tadi Bapak seru keluar dari Rapat, kenapa Pak? Karena kita mau bicara monorail. Gitu. Kenapa dari dulu sudah selesai kemarin? Apanya? Kenapa terlalu? Ya sudah, kok terburu-buru gimana sih? Diundang oleh kita untuk paparan. Kemudian saya hanya bertanya, posisinya tadi bertanya, tidak berbicara masalah memutuskan, tidak berbicara masalah mengeksekusi. Begitu selesai, karena kita mau bicara monorail, ya silahkan. Pak, banjir kampung Pak. Kemudian monorail juga sama, maparin ini, plus minusnya apa, juga saya hanya bertanya. Plusnya apa, minusnya apa, kenapa biayanya sekian, costingnya kok sekian. Saya baru posisi bertanya, belum memutuskan apa-apa. Karena banyak suara yang harus saya dengar. Banyak, baik dari masyarakat transportasi, baik dari masyarakat, semuanya harus saya dengar semuanya, supaya keputusannya nanti betul dan benar. Pak, banjir banjir Warga Kampung Pulau. Satu-satu lah. Banjir Kampung Pulau Pak. Banjir kiriman Pak. Banjir Gimana Pak? Warga mengharapkan Bapak untuk datang ke sana Pak? Kalau datang tak datengin, tapi masalah banjir sudah sebetulnya kan tahapan sedang dan panjang, nggak mungkin sehari 2 hari bisa diselesaikan. Kalau nanti itu selesai semuanya, Cengkareng Drain, pengerukan kali-kali semuanya, ada Sudetan nanti semuanya, nah itu baru kita bicara. Kalau masalah datang, saya akan datang. Ajuin pinjaman yang untuk pengerukan kali itu Pak, 1,3 sekian untuk pengerukan 13 kali, nasibnya gimana Pak? Nggak tahu, saya tuh nggak ngerti sih. Saya kan harus lebih detail. Ada pinjaman lah, ada obligasi. Duit kita ini banyak sekali, ngapain? Itu harus. Pak, kan Desa Pintar tuh mau di-launching November jadi Pak ya? Jadi. Tanggal berapa Pak? Rahasia. Tanggal 1 tapi November ya. Tapi kapan? Rahasia. Berarti udah beres semua Pak ya? Surprise. Udah beres semua ya? Ya namanya sudah mau di-launching ya beres dong. Untuk penjaminan itu dari mana aja Pak? Apanya? Untuk penjaminan nanti dari mana aja? Penjaminan apa? Bayarnya itu dari mana aja? Bayarnya duitnya ada gitu kok, anggarannya sudah ada kan? Kesehatan sudah ada, pendidikan sudah ada, semuanya. Tinggal gelontoran aja Pak ya? Ini kan yang kita bangun kan sistemnya, bukan nganggarin, anggarannya sudah ada. Untuk masyarakat tapi tidak tersistem, untuk masyarakat sendiri. Nah, nanti itu yang caranya nanti yang mau kita sampaikan.
Dapat itu langsung nanti RT RW langsung atau lewat puskesmas nanti. Ini yang baru kita matangkan di situ. Kalau kartunya nanti kapan-kapan lah tak tunjukin nanti. Tanggal 1 sampai 10. Tangganya rahasia. Pak, tarif parkir mau diturunin lagi nggak Pak? Gimana sih, saya sudah disampaikan itu banjir itu tidak mungkin sehari 2 hari selesai. Sudah, itu sedang dan panjang. Kalau datang saya akan datang. Pak, tarif parkir mau diturunin lagi nggak Pak? Apa tuh Pak? Jangan tanya banyak-banyak dulu. Ini masih kadang-kadang masih ide, masih gagasan sudah ditulis, sudah dianu. Aduh, itu belum keputusan, belum eksekusi. Nanti ke Polda membicarakan kemacetan ya Pak? Ke Polda membicarakan kemacetan? Iya. Ini setelah ini dicegat ini jadi nggak bisa ke sana. Pertama dilakukan apa? Langkah konkret awal dari kami kita bisa menyampaikan. Ya pendistribusian kartu dong. Supaya rakyat pokoknya saya masih berulang-ulang ingin dengar, ingin penjelasan. Pertemuan dengan DPRD tadi gimana Pak? Pertemuan dengan DPRD tadi. Ya, ini kan mestinya kan silaturahmi pertama dengan Dewan sebagai mitra dari eksekutif. Udah. Ada pembahasan apa aja Pak? Pembahasan yang membahas ini ketemu silaturahmi membahas. Nggak ada. Ini namanya kan kenalan dengan pimpinan Dewan, kenalan. Gitu. Pembahasan anggaran banjir nih Pak sudah ditunggu oleh korban banjir. Ya, nanti saya ke sana sebentar. Kapan Pak? Kesannya kapan Pak? Upaya apa Pak? Segera mungkin. Upaya apa Pak dalam membantu mereka? Nanti saya kabari. Yuk. Apa? BP-nya. Sambil jalan. Pak Jokowi, awas kaca, nabrak kaca, hati-hati. Pak Ahok menyampaikan tanggal 10 November akan diluncurkan program sekolah tanpa pungli, itu betul Pak? Iya, nantilah tangganya jangan ditentukan bentuknya dulu. Seperti apa Pak? Nantilah nanti. Pas tangganya nanti akan kita sampaikan. Tapi apa itu sih? betul ya Pak ya? Nanti tangga. Oh ya. Awas kaca. Teruskan belum eksekusi belum. Baru sekali aja kalau ditanya sampai. Bapak kabarnya betul Pak pusing dengan proyek MRT ini Pak? Pusing? Iya, Saya artinya pusing. ya nggak pusing ya Pak ya? Enggak lah. Ngapain pusing? Apa yang pusing? Dipusingkan apa? Hanya saya kan mesti minta penjelasan. Ngapain pusing? Setelah diperoleh penjelasan, bagaimana Bapak tanggapannya Pak? Ya belum, masih mendengar dari yang lain. Itu kan baru dari satu orang, dari PT. Ya kan, saya mau dengar dari masyarakat transportasi, dari pakar-pakar semuanya, supaya eksekusinya betul, supaya eksekusinya benar. Udah. Tapi artinya optimis bisa direalisasikan ya Pak ya? Loh, kerja tuh harus optimis. Optimis tuh realisasi atau enggak ya nanti tergantung ini tembok. Kalau gubernur yang dahulu kan ada julukannya Pak, ada gelarnya Pak, kayak kalau gubernur yang dahulu kan ada apanya? Ada apa? Pak, lihat kamera Pak, ngabur Pak. Nantilah. ini pengennya dipanggil apa? Apanya? Saya dipanggil apa-apa mau, panggil Bang Jokowi mau, panggil Mas Jokowi mau, panggil Pak Jokowi mau, panggil Jokowi juga mau. Saya tuh Pembenahan pemukiman kumuh gimana Pak? Proyek Honorel Pak. Omega kemarin di Rotterdam itu aman. Biasanya mau masuk ke kantor gimana ini? Awas, ada meja. Kapan Pak berkunjung ke korban banjir? Jadwalnya kapan, hari ini atau kapan Pak? Sesegera mungkin. Pak, ini sekarang langsung ke Kapolda. Ketemu Ke Kodam apa Kapolda? Ke Pangdam atau ke Polda Pak? Ke Polda. Agendanya, Pak? Pangdam, nanti ke banjir. Banyak udah, saya dari pagi sampai malam apa pernah pulang. Tapi bukan pusing kan Pak?
Ayo nanti tak ajak lah, nanti ke Banjir saja, mau ke Polda ikut saya ajak. Pak, jadwalnya tuh nggak dikasih tahu ya Pak? Loh, kalau saya nggak gini loh, kalau saya kasih tahu ke kampung atau ke kelurahan nanti siap-siap gitu loh. Maunya natural Pak ya? Tapi tak ajak nanti. Saya ini kurang terbuka apa sih? Apa yang masih saya kurang terbuka? Nah. Pak, kalau sering kunjungan, jadwal kerja rutin di dinas di kantor tidak? Ya kan dirampungin dulu kayak tadi pagi KUA PPAS eksekusi rampung. Kalau udah rampung baru ke lapangan. Cukuplah 1 jam. Enggak apa, belum persentase belum apa saya. Ya. Besarannya sampai berapa? Aku enggak, totalnya? Total mungkin, ini kan masih baru hitung-hitung, mungkin 42-an lah. 42. Plus nanti yang end out itu yang MRT itu end dan out, tapi kan belum diputuskan ya.